Berikutnya adalah reksadana saham. Jadi reksadana saham ini seperti yang tadi, reksadana itu dana kita dititipin ke manajer investasi. Cuma bedanya adalah dana yang kita titipin tadi itu diinvestasinya ke saham. Nah, kalau misalnya secara risk profile ini bisa terbilang high karena volatilitasnya yang ngikutin volatilitas saham. Yaitu volatilitasnya tinggi ya teman-teman. Bisa naik banget, bisa turun banget tergantung instrumen saham apa yang dibelikan oleh para manajer investasinya. Kalau misalnya investasi di sini biasanya dalam jangka panjang returnnya juga bisa oke ya teman-teman. Bisa sampai belasan persen juga tergantung dari manajer investasinya. Cuman kalau misalnya kamu mau investasi di reksadana saham ini, pastikan kamu punya time frame atau time horizon itu yang panjang teman-teman. Kalau kamu pengen invest contoh 10 tahun, 8 tahun, 15 tahun, nah itu boleh lah kamu pakai reksadana saham. Tapi kalau kamu cuman pengen investnya kayak 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi dananya mau dipakai, ya kamu jangan masukin reksadana saham karena itu bisa jadi volatilitasnya tinggi teman-teman. Bisa jadi pas kamu beli 1 tahun kemudian harga saham lagi jeblok-jebloknya. Reksadana saham nilainya juga lagi turun. Jadi kamu nanti investasi bukannya untung malah buntung. Jadi makanya ada baiknya kalau pengen investasi reksadana saham, lebih baik kalau kita berinvestasi untuk yang super long term ya teman-teman. Nah berikutnya yang risknya sedikit lebih tinggi lagi yaitu P2P lending konsumtif. Jadi P2P lending konsumtif itu udah banyak banget aku bahas karena aku pribadi juga lumayan banyak investasi di P2P lending konsumtif. Contohnya apa? Contohnya kayak Cashwagon itu termasuk Easy Cash, Asetku, terus juga Uangmi. Itu jadi simpelnya dana kita disalurkan ke kredit pinjaman konsumtif. Secara risk profile harusnya lebih tinggi sih ya teman-teman. Mungkin bisa dibilang high sih ya. Karena dana kita itu disalurkan ke pinjaman-pinjaman yang bukan bersifat produktif, bukan untuk menghasilkan uang. Makanya bisa dibilang high ya teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman pengen investasi di kayak Easy Cash, Asetku, Uangmi gitu-gitu, pastikan kamu jangan taruh proporsi yang terlalu besar dalam portofoliomu teman-teman. Boleh investasi tapi kamu sesuaikan lagi sama profil resikomu gimana. Kalau misal profil resiko kamu yang termasuk low to medium, ya kamu jangan terlalu banyak taruh di instrumen semacam ini karena ini termasuk yang high risk. Dan karena dia high risk, secara reward juga semakin tinggi teman-teman. Secara return juga semakin tinggi, bisa sampai 20-an%. Kalau kamu udah cek video-video lain di channelku, aku sempat bahas kan. Bahkan di Easy Cash, kalau nggak salah waktu itu aku dapat promo bisa sampai 26% per tahun. Kadang bisa juga udah 26% kita pakai kupon jadi 27%. Asetku juga, asetku ada masanya dulu pas aku investasi dulu bisa sampai 24-25%. Terus kalau kita auto lending bisa tambah lagi 1%. Tapi sekarang paling tinggi lagi di angka 20% dan itu pun sekarang lagi maintenance jadi kita nggak bisa masukin dana. Kalau uang nih ini naik turun ya teman-teman tergantung mereka lagi butuh dana atau nggak. Kalau mereka lagi butuh dana biasanya mereka kasih promo, kasih bunganya bagus. Nanti kalau mereka lagi ngusir lender, mereka lagi nggak gitu mau dana, nanti mereka turunin bunga. Sekarang bunganya hanya tinggal 8,8% kalau nggak salah. Jadi aku pribadi juga nggak gitu banyak investasi di uang nih ya teman-teman. Udah aku pindah-pindahin ke instrumen lain juga yang memberikan return lebih oke. Nah berikutnya saham second liner ini otomatis resikonya bakal lebih tinggi ya teman-teman. Ini juga saham sama. Nah saham second liner ini adalah saham-saham yang bukan blue chip ya teman-teman, dimana yang memiliki profil resiko lebih tinggi. Tapi karena profil resiko lebih tinggi otomatis juga memiliki return yang lebih tinggi. Saham second liner ini returnnya berapa itu sangat bergantung sama kemampuan kamu dalam berinvestasi saham. Jadi nggak bisa dipatok returnnya 20%, 30%, nggak bisa dipatok gitu. Itu tergantung gimana kamu berinvestasi saham ya, tergantung skill kamu. Dan juga dari tekniknya juga ada dibagi lagi. Ada yang misalnya orang trading, ada yang investor. Nanti trading juga dibagi lagi. Ada yang misalnya swing trading, ada yang misalnya scalper yang setiap hari keluar masuk, ada yang swing trading yang mungkin mingguan, ada juga trading yang lebih ke jangka panjang yang bulanan, ada juga yang investor kerjaannya cuma taruh duit lalu diemin beberapa tahun kayak gitu ya teman-teman. Jadi tergantung ya, otomatis yang misalnya orang yang frekuensi tradingnya lebih sering otomatis juga punya kemungkinan untuk mendapatkan uang yang lebih gede, tapi itu resikonya juga semakin gede. Dan satu hal lagi kelemahannya dari trading adalah itu bersifat aktif ya teman-teman, dimana kamu harus lebih sering. Kalau investor kan lebih ke arah mereka lebih pasif, lebih mungkin baca laporan keuangan, tugasnya analisa, bukan tipe orang yang setiap hari mantau sahamnya. Jadi kalau saham itu benar-benar luas banget dan return yang kamu dapat itu benar-benar tergantung dengan skill kamu. Semakin jago kamu invest, semakin banyak pengalaman kamu, ya otomatis kamu bisa mencetak return yang lebih oke ya teman-teman. Kalau buat aku pribadi, aku juga masih nggak jago di bidang saham ini. Jadi kalau misalnya saham, aku lebih rekomendasiin ini sih. Kalau buat kamu yang belum jago juga, bisa juga sih pakai tekniknya tadi aku bilang, pakai dollar cost averaging. Dimana ya, kamu setiap bulan kamu sisihin aja uang, terus kamu beli saham-saham bank buku 4 atau saham-saham yang dalam jangka panjang bertumbuh. Nanti bisa oke juga teman-teman performa jangka panjangnya. Nah berikutnya adalah cryptocurrency. Nah ini juga aku instrumen yang masih belum jago
aku juga masih terus berusaha untuk belajar. Secara resiko ini bisa tergolong high ya teman-teman, karena kalau misalnya resiko cryptocurrency itu kita bener-bener nggak tahu, nggak ada underlying aset, nggak ada nilai intrinsik di balik suatu cryptocurrency itu teman-teman. Jadi itu bener-bener tergantung sama market. Kalau untuk returnnya juga kita nggak bisa patok, tapi returnnya itu otomatis bisa lebih tinggi karena risknya juga bakal lebih tinggi teman-teman. Bahkan kalau misalnya kamu pilih tokennya bener atau pilih cryptocurrency-nya bener, nggak nutup kemungkinan kalau misalnya returnnya bisa sampai puluhan ribu persen atau jutaan persen ya teman-teman. Seperti koin-koin yang meledak di beberapa saat yang lalu kan, nilainya sampai bisa berpuluh-puluh kali lipat, beratus-ratus kali lipat. Nah, makanya bisa dikategorikan nih termasuk investasi yang tinggi resiko, karena kalau misalnya kamu returnnya bisa tinggi, otomatis juga kamu punya kemungkinan untuk bisa kehilangan uangmu juga teman-teman. Makanya bisa dibilang ini high risk, high reward. Berikutnya adalah instrumen yang ini super high risk ya teman-teman, yaitu robot trading. Kalau misalnya di channel Pak Amerta, aku juga sering nonton channelnya Pak Amerta, shout out. Kalau misalnya di situ disebutnya biasa cuan sesat ya teman-teman. Jadi cuan sesat ini juga benar-benar instrumen yang high risk. Jadi pastikan kalau kamu pengen investasi di sini, kamu harus yakin dulu. Kamu harus gunakan manajemen portofolio yang bijak ya teman-teman. Jangan sampai 100% portomu kamu lempar semua ke robot trading. Waduh, kalau robot tradingnya nanti tabrak, langsung nabrak, hilang semua dananya teman-teman. Jadi kalau misalnya robot trading ini kamu benar-benar sesuaiin. Yang penting kamu punya portofolio manajemen yang bagus ya. Kamu taruh berapa persen itu terserah kamu, tergantung profil resiko kamu. Atau boleh juga menggunakan teknik yang sering banget disebutin. Jadi kamu investasi sebagian uang. Contoh kamu masukin 20 juta. Nanti robot trading setelah kamu dapat return 20 juta, uang dana pokokmu itu kamu tarik. Jadi dana pokok kamu tarik, cuan hasil robot tradingnya yang kamu puter aja, kamu gulung terus. Dana pokoknya udah kamu tarik dan kamu pindahin ke instrumen lain. Jadi dengan kata lain, kamu bisa dibilang hampir nggak mungkin rugi sih. Karena kalau kamu kehilangan bunganya, kamu kehilangan 20 juta yang hasil bunga itu, ya itu kan istilahnya cuma hasil bunga. Jadi nggak apa-apa, kamu nggak kehilangan dana pokoknya teman-teman. Bisa juga menggunakan cara itu. Jadi terserah kamu ya. Cuma kalau aku pribadi, aku juga masih belum masukin ke robot trading karena uangku juga masih belum banyak banget. Mungkin nanti kalau di kedepannya kalau uangnya udah super banyak, baru aku lempar-lemparin ke instrumen semacam ini. Kalau buat aku masih invest di instrumen-instrumen lain ya teman-teman. Berikutnya adalah 15, yaitu binary option. Nih binary option ini adalah platform trading yang dimana kamu nebak harganya naik atau turun. Tapi kamu ini bisa spekulasi, bisa juga analisa. Tergantung skill kamu ya teman-teman. Kalau misal kamu melakukan analisa, kamu pakai manajemen keuangan yang baik, itu bisa masuk ke termasuk analisa juga teman-teman. Cuma kalau kamu nggak ngerti apa-apa, kamu asal-asalan cuma tebak naik turun, itu sama aja judi ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku pribadi itu judi atau enggak, itu tergantung si investornya mengerti atau enggak. Dan kalau misalnya return tahunan ini juga aku nggak bisa patok returnnya berapa. Ini return tahunan ini tergantung kemampuan kamu ya teman-teman. Cuman ya aku tahu returnnya tuh pastinya gede banget. Karena kalau misalnya orangnya jago, uang senilai sekian bisa disulap langsung jadi 2 kali lipat teman-teman. Kalau jago, dalam sehari, dalam sebulan bisa 100% juga bisa. Jadi tergantung skill kamu aja ya teman-teman. Cuma kalau aku pribadi, aku juga nggak invest di binary option ini karena aku tipe orang yang sangat defensif ya teman-teman. Aku takut sesuatu yang memiliki resiko cukup tinggi. Karena mungkin uangku juga masih belum banyak. Kalau nanti uangnya udah banyak, baru mungkin aku lempar-lemparin ke instrumen yang semacam ini juga. Cuma kalau buat kamu pribadi, kalau kamu pengen invest ini, ya juga boleh. Cuma pastikan kamu pelajari banyak dulu ya teman-teman. Atau mungkin kamu coba pakai akun virtualnya dulu. Kamu belajar banyak hal dulu. Kamu tontonin para orang yang udah sukses di bidangnya. Atau kamu ikut kelas segala macam, baru kamu mulai ya. Jangan langsung kamu nggak ngerti apa-apa, langsung cemplungin semua uangmu. Waduh, nanti bisa beresiko ya teman-teman. Apalagi kalau kamu hanya menggunakan uang panasmu, bukan uang dingin. Kalau uang dingin kan kalau misalnya hilang ya udah, kita masih nggak terpengaruh kehidupannya. Tapi kalau kamu udah menggunakan uang panas, digunakan di instrumen yang high risk, waduh itu bahaya banget. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Yang penting kita wise saja dalam money management kita. Berikutnya Other ini apa? Other ini adalah berbagai macam instrumen lainnya ya, aku nggak cantumin di sini, tapi bisa juga jadi instrumen investasi. Contohnya kan kalau kamu tahu nih, ada juga loh orang yang investasi di instrumen seperti jam tangan atau di mobil mewah atau mungkin di sepatu, karena mereka udah punya pemahaman lebih soal instrumen tersebut. Jadi mereka tahu nih kalau misalnya sepatu itu dalam jangka panjang nanti bakal demand-nya naik. Mereka tahu kalau jam ini secara retail mereka bisa beli di harga murah, nanti 3 tahun lagi pas udah nggak diproduksi jamnya bisa lonjak. Bahkan aku juga sering nontonin di TikTok, ada juga orang yang 3 tahun lalu beli Rolex mungkin harganya $50.000. Nanti sekarang pas dijual harganya udah jadi $300.000 karena udah nggak diproduksi lagi, demand-nya juga naik. Supply yang nggak ada, demand-nya naik, otomatis harganya naik. Ya namanya investasi tuh berbagai macam ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa nutup mata kalau misalnya investasi kita cuma di instrumen-instrumen keuangan ini. Bahkan kalau misalnya bisnis itu juga aku masukin di other ini ya. Karena kalau investasi di bisnis kan uang investasinya bagaimana, returnnya bagaimana, itu ya tergantung gimana kamu mengelola bisnismu itu. Kalau kamu pandai dalam berbisnis,
bisnis, jago dalam bisnis, kebetulan kamu punya peluang, kebetulan kamu lagi ada kesempatan, kebetulan kamu lagi punya koneksinya, kamu punya resource-nya, kamu bisa muter uang lewat bisnismu, ya lakukan aja teman-teman. Karena yang namanya instrumen-instrumen investasi ini kan pasti otomatis mungkin bisa dibilang return-nya lebih rendah dari bisnis ya teman-teman. Karena kalau bisnis itu tergantung kamunya sendiri. Kalau kamu jago bisnis, ya otomatis return-nya bisa bahkan bisa jauh lebih. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah yang paling penting dari semuanya ya teman-teman, yaitu investasi tanpa resiko, yaitu disebut dengan invest in yourself. Invest pada dirimu sendiri. Aku mau mengutip salah satu quotes dari Warren Buffett, salah satu investor tersukses dunia. Beliau adalah salah satu investor saham dengan kekayaan lebih dari 100 billion dolar kalau nggak salah teman-teman. Udah jadi top 10 orang terkaya dunia. Beliau berkata bahwa the best investment you can make is an investment in yourself. Artinya investasi yang terbaik yang bisa kamu lakukan adalah investasi pada dirimu. The more you learn, the more you earn. Artinya semakin kamu belajar, semakin besar juga penghasilan kamu. Semakin kamu belajar, semakin kamu tahu banyak, skill kamu semakin meningkat, value kamu meningkat, maka kemungkinan kamu untuk menghasilkan lebih banyak uang itu bakal lebih meningkat juga ya teman-teman. Makanya pada akhirnya investasi terpenting adalah investasi ke diri kita sendiri. Contoh investasi ke diri kita sendiri gimana? Contohnya misalnya kita belajar, kita baca buku, kita asah skill kita, kemudian juga kita latih semua keahlian yang kita miliki, kita bangun network kita, terus kita bentuk mindset kita, mindset mencapai sukses, terus juga contohnya misalnya bangun koneksi kita, bisa juga misalnya dengan menjaga kesehatan kita, olahraga, terus juga kita kuatin secara mental dan spiritual, itu termasuk investasi pada diri kita sendiri. Karena pada akhirnya investasi pada diri sendiri memberikan return yang paling gede. Aku punya contoh case nih, dimana dulu pertama kali aku berkarir teman-teman, dulu aku kan masih belum tahu nih uang harus diapain, kerja gimana. Nah, awal kali berkarir aku baca satu buku yang namanya Rich Dad Poor Dad. Aku masih ingat buku itu dibeliin oleh papaku, harganya cuma 70.000 teman-teman, 70 atau 75.000 gitu. Pokoknya dibeliinnya dari Gramedia. Terus aku baca buku itu. Nah, setelah baca buku itu, aku tertampar teman-teman. Habis tertampar, aku baru tahu kalau uang kita itu harus kita gunakan untuk menghasilkan uang lagi. Uang kita harus kita gunakan untuk membangun aset. Uang kita harus kita pekerjakan supaya menghasilkan passive income. Dari situ aku belajar bahwa sebenarnya cara kerja uang tuh gimana sih dan dunia luar tuh seperti apa sih. Nah, dari situ akhirnya aku paham. Dan dari situ, setelah aku punya skillnya, aku udah tahu uangku harus digimanain, aku lakukan, aku invest. Akhirnya, satu buku itu yang harganya 75.000 udah menghasilkan aku sebanyak ratusan juta. Bahkan menghasilkan aku passive income. Kalau teman-teman mau tahu gimana caranya, kamu bisa cek di videoku di playlist personal finance ya. Di situ aku bahas tentang banyak instrumen investasi yang aku gunakan. Aku invest di P2P lending lah, ada reksadana lah, ada reksadana saham juga, ada saham luar negeri juga, macam-macam pokoknya teman-teman. Cek di situ ya teman-teman. Nah, jadi dari buku 70.000 itu kita investasikan ke diri kita, jadi ilmu ke kita, akhirnya 70.000 itu bisa menghasilkan uang ratusan juta dan nggak nutup kemungkinan di kedepannya bisa ngasilin lebih banyak lagi karena kita udah ada ilmunya. Jadi pada akhirnya ilmu itu yang paling mahal teman-teman. Investasi pada diri sendiri itu yang paling mahal. Contoh lainnya, misalnya kamu punya uang 500.000, 500.000-nya kamu pakai buat beli course. Kamu misalnya beli course fotografi, jadi kamu benar-benar ngerti nih gimana cara operasin kamera, gimana cara menggunakan kamera untuk tujuan fotografi, gimana cara menghasilkan uang dari fotografi, negosiasi sama kliennya gimana. Kamu udah ambil course itu, kamu udah punya skillnya, kamu langsung praktek, kamu langsung menghasilkan uang dari fotografi. Mungkin akhirnya course itu yang uangnya 500.000 itu mungkin nanti bisa menghasilkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta ke depannya teman-teman. Itulah the power of invest in yourself. Jadi teman-teman jangan lupa untuk investasi pada diri sendiri. Karena pada akhirnya investasi pada diri sendiri adalah investasi yang memberikan return paling besar dibandingkan semuanya ya teman-teman. Nah, sekian video pada kali ini. Semoga penjabaran ini bisa bermanfaat. Oh ya, bagi teman-teman yang pengen bantu channelku, kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini ya. Jadi kalau teman-teman cek videoku, di bagian bawahnya itu ada kolom deskripsi, ada kode referral. Nah, kode referral ini isinya adalah kode yang bisa kamu gunakan kalau kamu pengen investasi di platform-platform ini. Nah, nanti kalau kamu udah investasi menggunakan kode ini, nanti kamu akan mendapatkan sebagian keuntungan. Kamu dapat uangnya kamu bisa pakai untuk kepentingan kamu investasiin supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang, return investasimu lebih bagus. Uang yang aku dapat nanti aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini. Akhir kata, sekian video dari aku, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!